Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ta'lim atau majlis ilmu yang memiliki keutamaan yang banyak, di antaranya sebagai jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah jadikan orang tersebut faham terhadap agama. Dan faham terhadap agama tidak langsung begitu saja seorang langsung faham, karena sudah tidak ada lagi yang sama seperti Khidir, ya. Kalau Khidir memang langsung mendapatkan ilmu dari sisi Allah, min ladunna ilma. Enggak ada istilah ilmu laduni kecuali pada Khidir saja, ya. Nabi Khidir saja. Adapun selain beliau tidak ada yang langsung memperoleh ilmu, ya kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam yang memang mendapatkan wahyu, ya. Sedangkan yang lain harus melalui proses, karena Allah menetapkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, ya. Kemudian Allah pun siapkan sarana untuk memperoleh ilmu seperti pendengaran, penglihatan, akal dan seterusnya, ya. Jadi butuh proses. Dengan kita seperti ini hadir di majelis ta'lim, dan faedahnya juga adalah agar kita tidak salah dalam memahami atau belajar agama. Karena di antara penyebab timbulnya salah paham dalam beragama adalah orang biasa menyebutnya otodidak, ya, belajar sendiri, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, ya, dalam memahami sebuah pernyataan, ya. Maka dengan didampingi adanya ustadz atau guru, supaya kita nggak salah paham ketika ada hal-hal yang mungkin masih samar bagi kita. Dan seperti biasa, pada malam Senin ini kita mempelajari materi yang paling penting dalam agama ini, yaitu materi akidah atau materi tauhid, ya, yang masih saja ada saudara-saudara kita belum paham terhadap materi ini, padahal materi dasar mungkin seperti yang kita lihat, ya, di media sosial, ya, tersebar video bagaimana sebagian saudara-saudara kita menaruh sesajen, ya. Ini menunjukkan mereka belum memahami akidah yang benar atau tauhid yang benar. Kalau seandainya mereka belajar akidah, belajar tauhid, nggak akan melakukan yang namanya membuat sesajen, ya, nggak akan melakukan yang namanya membuat tumbal, nggak akan melakukan yang namanya melakukan sedekah, sedekah bumi, sedekah laut yang ditujukan untuk selain Allah.
Karena ini semua adalah syirik, bertentangan dengan pernyataan yang biasa dia baca, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk itu artinya sembelihan atau kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan seterusnya. Tidak ada sekutu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepadamu. Kalau dia paham kalimat ini, nggak akan melakukan hal-hal tadi. Juga kalau dia paham firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karenanya pula. Nggak akan melakukan yang namanya membuat sesaji atau sesajen atau tumbal atau istilahnya sedekah laut, sedekah bumi dan sebagainya. Karena ini sama saja mengarahkan ibadah dan kurban kepada selain Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat, menjauhkan dari rahmatnya mereka yang berkurban untuk selain Allah. Nah, dengan kita mempelajari tauhid, insya Allah kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Ya. Sebelumnya, kalau tidak salah, kita sudah mempelajari materi. Ada yang ingat mungkin Pak? Kesempatan yang lalu, bulan yang lalu kita terakhir membicarakan tentang masalah apa mungkin? Sejarah terjadinya kemusyrikan, bukan itu? Terakhir. Saya juga lupa karena kalau jaraknya memang kita sebulan, memang kadang-kadang lupa materi yang sebelumnya itu tentang apa terakhir. Ya. Atau nggak apa-apa, kita ke materi tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam artinya hal-hal yang dapat merusak keislaman seseorang. Ya. Hal-hal yang dapat merusak keislaman seseorang atau disebut dengan nawaqidul Islam. Kalau dalam kitab fikih, nawaqid ini ada bab tersendiri namanya riddah. Namanya riddah, perbuatan yang dapat menjadikan seseorang murtad. Ya, riddah itu disebut dengan apa? Kalau dalam istilah lainnya nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam ini banyak, ya, banyak bentuknya, ya, banyak bentuknya. Ada yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan ucapan, ada juga yang terkait dengan perbuatan. Kalau yang terkait dengan keyakinan, ya seperti keyakinan ada Tuhan di samping Allah, atau keyakinan Trinitas, atau keyakinan-keyakinan, ya, yang bertentangan dengan akidah Islam lainnya, ya. Ini yang terkait dengan keyakinan, ya. Atau keyakinan bahwa Tuhan punya anak misalnya, ya, seperti Trinitas tadi. Kemudian ada juga yang terkait dengan perbuatan, ya. Yang terkait dengan perbuatan seperti sujud kepada patung, kepada berhala, ya, kemudian berdoa kepada, ya, patung, berhala atau kepada selain Allah lainnya. Kemudian juga menghinakan, merendahkan Al-Quran seperti yang pernah terjadi, ya, di mana di Karawang, ya, sampai menginjak Al-Quran. Pelakunya murtad itu, ya. Pelakunya murtad, tidak keluar dari Islam, ya.
dia harus tobat, masuk Islam lagi, syahadat ulang. Kalau kayak gitu ya, karena nginjek-injek Al-Quran ini riddah yang membuat seorang murtad. Ya, kalau ada yang sampai seperti ini, apalagi kalau dalam keadaan sadar, itu dalam keadaan sadar bukan gila, ya, itu murtad. Ya, dia sudah bukan muslim lagi. Kalau mau dianggap muslim harus mengucapkan syahadat lagi. Ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan ucapan. Ya. Ucapan itu seperti ucapan orang-orang musyrik atau misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Pernyataan orang-orang Nasrani, sebutlah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam, atau Allah salah satu dari yang tiga, atau misalnya mencaci maki, menghina Allah, itu pelakunya murtad, ya, pelakunya keluar dari Islam, disebut dengan perbuatannya riddah dan pelakunya murtad. Nah, di antara sekian riddah itu, cuma sebelum saya sampaikan ini ada contoh-contoh yang lebih jelasnya dari kitab yang lain. Saya tunjukkan contoh-contoh riddah agar kita dapat menjauhi, ya. Di sini contoh-contoh riddah. Riddah hudud, jinayah, hudud. Nah, di sini riddah halaman 422. Ya. Nah, ini contoh-contoh riddah, ya. Ma yukaffaru minal aqwali wal i'tiqad. Ucapan-ucapan yang menjadikan pelakunya kafir dan keyakinan-keyakinan yang menjadikan pelakunya kafir, ya. Pertama, kullu man sabballaha ta'ala. Setiap orang yang mencaci maki Allah, merendahkan Allah, ya. Termasuk ucapan orang Yahudi, innallaha faqir wa nahnu aghniya, kata orang Yahudi. Allah fakir, miskin, kami orang yang kaya, katanya. Laqad sami'allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Kami akan catat pernyataan mereka ini dan sikap mereka membunuh para nabi, dan kami akan katakan nanti rasakan azab yang membakar nanti pada hari kiamat. Ini termasuk mencaci maki Allah, ya. Au sabba rasulan min rusulihi, atau mencaci maki salah satu rasul di antara rasul-rasul Allah. Au malakan min malaikatihi, atau mencaci maki salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, ya. Menjadi musuh saja, musuh malaikat saja Allah yang jadi musuhnya. Seperti orang Yahudi menyatakan bahwa musuh mereka malaikat Jibril, ya, hanya karena malaikat Jibril kadang menimpakan azab, ya, kepada orang-orang yang kafir. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh mereka. Maka Allah turunkan ayat, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril, maka sesungguhnya malaikat Jibril yang menjadi perantara, ya, yang menurunkan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, ya. Kemudian di situ di akhir, semuanya Allah menjadi musuh orang-orang kafir. Ya, jadi itu kafir juga yang menjadi musuh malaikat. Ya. Kemudian
Termasuk juga perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir adalah wa kullu man anqara rububiyah aw uluhiyat Allah. Orang yang mengingkari rububiyah Allah. Rububiyah Allah yakni Allah kan yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, tapi dia enggak meyakini hal itu, mengatakan bahwa ada juga pencipta selain Allah, ada juga mengatur selain Allah, atau yang mencipta itu bukan Allah, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini bukan Allah, kafir. Atau mengingkari uluhiyat Allah, keberhakan Allah untuk diibadati, menganggap bahwa yang berhak diibadati juga yang lain juga sama selain Allah, juga berhak diibadati. Akhirnya dia arahkan ibadah, rukuk, sujud, berdoa, bertawakal, berkurban kepada selain Allah, kafir. Ya, pelakunya kafir. Aw risalah rasulin minal mursalin, atau mengingkari salah satu rasul. Ya. Kalau kita kan diperintahkan beriman kepada semua nabi, semua rasul. Ya. Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kullun, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara rasul-rasul tersebut. Maksudnya apa? Kita imani semuanya, tidak membeda-bedakan dengan beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Kita tidak seperti itu. Nah, siapa saja yang ingkar kepada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, sama aja kafir, mengingkari, kafir kepada semua rasul. Maka orang Yahudi, karena mereka nggak beriman kepada Nabi Isa, sama aja kafir kepada semua rasul. Orang Nasrani, karena mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau datang, sama aja kafir kepada semua rasul. Ya. Yang beriman kepada semua rasul adalah yang beriman kepada semua rasul adalah yang enggak mengingkari satupun di antara rasul-rasul tersebut. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ya, disebut kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang saja, yaitu Nabi Nuh. Ya, itu karena ingkar kepada seorang rasul sama saja ingkar kepada semua rasul. Ya. Dan kalau kita perhatikan, baik mana antara yang beriman kepada semua rasul dengan yang hanya beriman kepada sebagian rasul? Tentu lebih baik yang beriman kepada semua rasul, dan kita beriman kepada semua rasul. Ya. Baik mana antara yang beriman kepada semua kitab dengan yang hanya beriman kepada sebagian kitab? Tentu lebih baik yang beriman kepada semua kitab, dan kita beriman kepada semua kitab. Maka ya, mereka yang berpindah agama dari agama Islam, yang beriman kepada semua rasul, yang beriman kepada semua kitab, ya, berpindah dari yang terbaik kepada yang tidak baik. Ya, secara akal saja, baik mana antara yang beriman kepada semua kitab, semua rasul, dengan yang hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul? Tentu lebih baik yang beriman kepada semua kitab, yang beriman kepada semua rasul. Ya, lebih baik ini. Ya. Maka ya sudah tidak lagi menggunakan akal sehatnya dan tidak mengetahui ya ajaran agama ya Islam, dan tidak membandingkan sehingga sampai misalnya pindah ke agama lain. Ya. Apalagi sampai pindah dari Islam ke agama ya, mohon maaf, misalnya Hindu, Buddha ya, yang menyembah patung-patung ya, yang secara akal yang sehat nggak akan membenarkan penyembahan kepada yang lebih lemah daripada dirinya. Ya, sangat rugi sekali orang yang seperti itu.
Kemudian juga termasuk perbuatan yang menjadikan pelakunya murtad adalah auza'ama anna nabiyyan ya'ti ba'da khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berkeyakinan seperti ini dia telah kafir. Ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, seperti orang-orang Ahmadiyah, kafir, ya, dia bukan muslim. Atau di negeri kita saja, ya kan ada yang coba-coba ngaku jadi nabi, ya. Dulu ada Ahmad Mossaddiq, nggak tahu keadaannya gimana, ya, ngaku juga dapatkan wahyu, kemudian Eden ya, ngaku mendapatkan wahyu juga, ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, menganggap ada lagi nabi atau menjadi nabi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW, kafir. Ya, ini keyakinan kita seperti ini. Kita harus punya prinsip yang tegas, ya. Kemudian wa kullu man jahada fardhatan min faraidi syara' al-mujma' 'alaiha, dan siapa saja yang mengingkari kewajiban syariat yang telah disepakati oleh para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti sholat, mengatakan sholat tidak wajib, zakat tidak wajib, padahal dalilnya jelas di Quran dan di hadis. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Puasa tidak wajib, padahal dalilnya jelas dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam, yang ngomong puasa nggak wajib, ya. Awil haji, atau menganggap haji itu tidak wajib, ya, padahal dalilnya jelas dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Au birrul walidain, atau menganggap bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak wajib, ya. Awil jihad, atau menganggap jihad itu maksudnya nggak ada syariatnya, ya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ada ini semua keterangannya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Kan sama saja dia menolak khobar, berita yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kemudian wa kullu man istadaha muharraman mujma'an ala tahrimihi, ya, dan siapa saja yang anggap halal perkara yang haram, yang jelas keharamannya, bahkan ijma' para ulama perbuatan itu haram, ma'luman bid-darurah minasyara', yang jelas-jelas keharamannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kazina, seperti zina, au syurbil khamr, mengkonsumsi minuman keras, au sariqah, mencuri, au qatlin nafs, membunuh, au sihr, atau melakukan sihir, dia anggap itu boleh, padahal jelas keharamannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, faqad kafar, maka orang itu kafir, ya. Dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tapi dia mengatakan enggak apa-apa zina, kafir, gitu, ya. Kalau ada yang seperti itu. Wa kullu man jahada suratan min kitabillah, dan siapa saja yang ingkari meskipun cuma satu surat saja Al-Quran, ya, di antara 114 surat diingkari satu surat yang pendek, Al-Kautsar, saya nggak beriman kepada Al-Kautsar, saya nggak beriman kepada misalnya Al-Humazah atau At-Takatsur, kafir. Au ayat, atau satu ayat saja, au harfan, bahkan satu huruf pun, faqad kafar, maka dia telah kafir, gitu, ya. Wa kullu man jahada sifatan min sifatillahi ta'ala, dan siapa saja yang mengingkari satu saja sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti sifat Hayyun, Maha hidup, Ali, Maha mengetahui, Sami, Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Rahim, Maha penyayang, dia ingkari, ya, maka dia kafir juga, faqad kafar. Kemudian wa kullu man adhara istighfafan bid-din, siapa saja yang mengolok-olok agama, merendahkan agama, fi faraidihi, baik
yang fardunya maupun yang sunnahnya atau syariat ini, ya, awih taqarahu atau menghinanya, auroma bil mushaf atau melempar Al-Quran fi qadar, ke tempat kotor, ya, ke toilet, ke got, ya, ke kloset, ya, audasahu birijlihi atau menginjak dengan kakinya, faqad kafar, maka dia kafir, murtad. Maka orang yang kayak, ya, kita dapat video itu murtad, dia bukan muslimah lagi sampai dia masuk Islam, ya, mengucapkan syahadat lagi, ya. Wah, karena masa sih kayak gini saja nggak tahu. Kalau misalnya dia mau dimaafkan karena dia kan mungkin nggak tahu. Masa orang Muslim sampai nggak tahu masalah begini, sampai injek-injek Al-Quran? Enggak. Ini kalau bukan karena dia menghina, merendahkan, ya, pasti dia karena ini, bukan karena nggak tahu. Setiap Muslim meskipun dia orang yang istilahnya paling awam sekalipun, nggak ngerti agama atau baru masuk Islam, nggak akan menghinakan atau menginjak-injak Al-Quran, ya. Maka yang seperti ini faqad kafar, kata ulama, dia kafir. Wa kullu man i'taqada, dan siapa saja yang meyakini adalah ba'tsa, nggak ada hari kiamat itu, nggak ada kebangkitan, au la azab, nggak ada neraka, wala na'im, nggak ada surga, ya, maka faqad kafar, ya, dia kafir juga. Wa kullu man qala, siapa saja yang mengatakan annal auliya, para wali, afdol minal anbiya, lebih utama dari para nabi. Nah, ini juga karena ada keyakinan sebagian orang wali lebih hebat, lebih utama daripada para nabi. Salah. Nabi lebih utama dari para wali. Au annal ibadah tastasqut an ba'dil auliya, atau menganggap bahwa ibadah itu boleh ditinggalkan oleh sebagian para wali, faqad kafar, maka orang tersebut kafir, ya. Menganggap bahwa kalau seorang wali sudah sampai tingkatan makrifat, ya, maka dia boleh yang namanya ninggalin sholat, ninggalin puasa. Ini kafir, ya. Meskipun dia menganggap dirinya wali, secara agama orang ini, secara hukum fikih kafir, gitu, ya. Dan biasanya ini orang yang seperti ini didatangi oleh iblis. Jadi sebagaimana diterangkan oleh para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau salah satu wali Allah, ya. Beliau salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan akidahnya lurus. Kalau kita membaca kitab karya beliau namanya Al-Ghunyah, itu kita akan mengetahui bahwa akidahnya betul-betul lurus. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, dan seorang faqih ahli ilmu, suatu ketika saat beliau beribadah, ya, saat beliau beribadah menyendiri, tiba-tiba beliau didatangi, ada tampil ke hadapan beliau semacam singgasana yang dari cahaya, yang ada cahaya di situ, tampil ke hadapan beliau, ya, singgasana berikut cahaya di situ. Lalu terdengar suara, saya adalah Tuhanmu, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya adalah Tuhan, mulai saat ini saya halalkan bagimu apa-apa yang haram bagi orang lain, dan saya gugurkan kewajiban agama dari, atau seperti yang disebutkan, ya, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Maka karena Syekh Abdul Qadir Jailani beliau seorang ulama, seorang wali, ahli ilmu, ya, beliau membantah, ya, apakah engkau betul-betul Allah yang tidak ada yang berhak disembah selainnya? Aku tahu engkau adalah iblis, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ihza'atu Allah, nyahlah engkau wahai musuh Allah, ya. Maka lama-kelamaan cahaya ini pun pudar dan hilang, ya, dari hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan terdengarlah suara, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari godaan, dan aku telah memuji 70 orang ahli ibadah yang semisal dengan engkau, namun mereka tergoda olehmu, terbawa olehmu, sehingga mereka sampai meninggalkan kewajiban. Disangka mereka didatangi oleh Allah, boleh meninggalkan kewajiban karena sudah sampai tingkatan ma'rifat. Nah, inilah namanya gulam sufiyah, orang-orang sufi yang gulu, yang melampaui batas. Sebenarnya itu didatangi oleh setan.
setan membisikkan kepada orang-orang ahli ibadah yang nggak ngerti agama, nggak apa-apa udah ninggalin sholat, nggak apa-apa berpuasa, sekarang kau boleh mengerjakan perbuatan yang bagi orang lain nggak boleh. Itu sebenarnya didalamnya oleh iblis. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membantahnya karena beliau ahli ilmu, langsung mengatakan engkau musuh Allah iblis. Karena nggak mungkin, kata beliau, syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihapus. Tetap sholat sampai hari kiamat tetap wajib, puasa sampai hari kiamat tetap wajib. Ya, karena beliau ahli ilmu. Karena yang lainnya ahli ibadah yang nggak punya ilmu banyak ke bawah. Oh, saya sudah didatangi oleh Allah. Kata Allah saya boleh tinggalkan kewajiban-kewajiban agama, saya boleh ninggalin sholat, saya boleh ninggalin puasa. Ini sebenarnya didatangi bukan oleh Allah, tapi didatangi oleh iblis. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membantahnya, kalau dia karena bodohnya ke bawah. Nah begitu. Ya. Sedikit lagi. Wa adillatu hadza kullihi al-ijma'. Dalil-dalil ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, ya, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah inilah contoh-contoh yang namanya riddah, perbuatan yang menjadikan pelakunya bisa murtad dari Islam. Ya. Kalau dalam pemerintahan Islam, dia dipanggil di pengadilan. Di pengadilan akan ditanyakan oleh hakim sebab dia kenapa menyatakan seperti itu, atas dasar kesadaran atau tidak. Ya, kemudian ya diceklah keadaan dia waras atau tidak, dipaksa atau tidak. Ya, dia nggak tahu atau dia betul-betul tahu. Ya, kalau betul-betul penghalangnya sudah tidak ada, bahwa dia memang berkeyakinan seperti itu, bahwa dia tidak dipaksa, bahwa dia lebih memilih keyakinan itu, maka dibunuh dalam Islam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang menukar agamanya, maka hukumannya dibunuh. Dalam Islam seperti itu. Ya, memang supaya agama ini tidak dipermainkan. Ya, karena menghina agama, melecehkan agama, Allah, Rasul dihina, ya, padahal Allah yang memberikan nikmat kepada dia, Rasul yang punya jasa membebaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya, ya, yang mengarahkan kepada surga, yang membimbing manusia kepada kebahagiaan di dunia. Sama saja membahas air susu dengan air tuba, maka orang yang seperti ini sudah tidak diharapkan lagi kebaikan, mendingan dimatiin, gitu ya. Makanya dalam Islam hukumannya dibunuh orang-orang yang seperti itu. Cuma yang melakukan bukan orang per orang, karena ini bukan, nggak boleh dalam Islam itu main hakim sendiri. Ini dikembalikan kepada pihak pemerintah, dan pemerintah ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apakah dia menegakkan hukum Allah atau tidak? Gitu. Nah ini namanya disebut dengan nawaqidul Islam. Mungkin sebelum sedikit lagi saya tambahkan, ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan hal-hal tadi supaya lebih jelas dan supaya ada sedikit diskusi, supaya nggak cuma dari saya saja, karena khawatir kalau cuma dari saya saja ngantuk ya, karena nggak ada interaksi gitu. Silakan kalau ada yang mungkin mau bertanya atau ada yang belum jelas. Ini ijma ya, yang saya sebutkan itu ijma, berarti nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nggak ada, tapi kalau saya mazhabnya Syafi'i, saya nggak berpendapat seperti enggak, mazhab Syafi'i juga begitu. Saya enggak, saya mazhabnya Maliki, enggak, mazhab Maliki juga seperti ini. Saya enggak, mazhab saya Hanafi, mazhab Hanafi juga seperti ini. Karena ijma itu udah semuanya, 4 mazhab sepakat dan mazhab-mazhab yang lain sepakat bahwa inilah yang dapat menjadikan pelaku atau seorang keluar dari Islam. Namanya riddah. Ya. Jadi yang kita pelajari hal-hal yang disepakati saja, insya Allah. Kalau materi lagi saya sampaikan khawatir kebanyakan. Yang penting mungkin meskipun mungkin sedikit, tapi kita bisa mencernanya, bisa memahaminya. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, atau terkait dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, nggak apa-apa kita bahas secara hukum syar'inya gimana. Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan aktivitas hari ini, Ah, ada yang ingin saya tanyakan. iya. Bahwasannya apa namanya, ketika kita